kita sudah membahas alasan kenapa harus kita menulis. Nah itu. Nah selanjutnya, kenapa sih kita harus publikasi di Sinta bahkan di Scopus kan gitu. Ini hal yang apa ya? Yang mungkin para penulis, oh Sinta itu udah berat juga. Apa sih Sinta? Apa sih Scopus kan gitu. Kalau yang udah tahu mungkin, waduh, Sinta aja berat apalagi Scopus kan gitu. Tapi semua bisa dilewati kan. Kenapa sih kita harus kan untuk melewati ini? Oke, saya menganggap ini Scopus dan Sinta itu mereka itu keren. Kalau di versi rumah Scopus itu mereka mantap kalau nggak salah ya. Scopus itu luar biasa apa-apa. Tapi saya melihat Scopus atau Sinta, Sinta atau Scopus itu mereka itu keren. Kenapa? Ya mereka punya standar. Kalau kita mau menulis yang bagus ya ikuti standar ini kan gitu. Jadi semakin kita melewati tahapan ini, biasanya kan orang Sinta dulu lah, baru Scopus kan gitu. Saya bisa melihat kalau orang sudah menerbitkan, orang Indonesia misal sudah menerbitkan Scopus artikel di jurnal yang terindeks Scopus, itu pasti dia sudah melewati progres melewati Sinta. Ya, untuk melewati Sinta ini kan kita nulis juga harus kelar, harus jelas, gitu. Bahasa Indonesia benar, referensi jelas. Nah, akhirnya selanjutnya ke Scopus kan gitu, yang lebih rumit lagi kan gitu. Bisa di PHP-nya juga lebih banyak. Ah, itu banyak ditolakkan. Saya juga belum, ini masih proses ya, tinggal nunggu terbit aja. Dan perlu banyak waktu, banyak belajar, banyak kolaborasi, banyak komunikasi dengan orang lain supaya kita bisa menerbitkan artikel yang terindeks Scopus di jurnal yang terindeks Scopus. Itu teman-teman. Karena mereka keren, punya standar. Next, apa sih Scopus kan? Nah, Scopus itu bukan jurnal ya, teman-teman. Kan gitu, bagi yang belum tahu. Atau Sinta itu bukan jurnal. Itu tuh indeks ya. Jurnal itu ibaratkan rumahnya, tempatnya lah, nah, kamarnya lah, kan gitu. Sedangkan Scopus itu kayak indeksnya. Misal, oh rumah ini berbasis syariah, ya, bahasanya kan ya terindeks syariah misal. Ya itulah kayak gitulah secara tidak langsung, kan gitu. Scopus adalah database abstrak yang dan kutipan besar dari literatur peer review, jurnal ilmiah, buku, proceeding, konferensi, menyampaikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian dunia bidang sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, seni, dan humaniora. Scopus menampilkan alat pintar untuk melacak, menganalisis, dan memvisualisasikan penelitian. Scopus menampilkan alat pintar untuk melacak, menganalisis, dan memvisualisasikan. Nah, untuk halamannya ini bisa teman-teman akses ya. Jadi nanti kalau orang biasa, orang biasa itu kita hanya bisa mengakses nama penulis dan nama jurnal. Belum bisa kita mencari database artikel di sana. Kalau kita mau mencari, kita harus ke jurnalnya dulu. Dan itu ada jurnal itu yang ada berbayar, ada yang enggak. Itu Scopus. Yang kedua adalah Sinta. Apa itu Sinta? Apakah anaknya Pak Sinto? Nah, Sinta itu dikenal dengan atau mungkin, oh jurnal, oh saya mau menerbitin di jurnal. Ya nggak bisa artikel di jurnal. Terindeks Sinta. Sinta berapa sih? Kan gitu. Satu, dua, atau tiga kan. Nah, ini Sinta merupakan bagian kepanjangan dari Science and Technology Index. Index, ya. Kuncinya indeks. Sinta adalah sebuah laman atau portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kemendikbudristek sehingga menyajikan daftar jurnal internasional terakreditasi. Sinta juga bisa dikatakan sebagai sebuah database pusat data jurnal nasional terakreditasi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau kita mau ngecek jurnalnya, tinggal buka aja Sinta ini, Sinta Kemendikbud, ketik aja nama jurnalnya. Itu nanti akan keluar, oh Sinta berapa, Sinta berapa. Gitu. Next, ini next saja lah. Nah, ini adalah kalau teman-teman mungkin yang sudah membaca lebih jauh, teman ada mungkin dosen sudah terbit di Scopus Ki berapa, Ki berapa itu apa sih kan gitu. Sama sistemnya kayak Sinta, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, tapi kalau Scopus itu bahasanya kuartil. Nah, kuartil 75%, 75 sampai 99 itu Ki 1. Q2 itu 50 sampai 70%. Q3 itu 25 ke 49%. Q4 itu
atau terendah itu 0 sampai 24%. Biasanya kalau untuk jurnal yang baru terindeks Scopus itu palingan mentok-mentok di Q4 kan gitu. Nah, gimana coba ya diinget-inget ya. Saya pengen coba ngasih tahu terkait kita buka jurnal ya, buka artikel, buka jurnal. Nah, sebentar. Nah, teman-teman kalau mau mencari jurnal terkait saya ngasih tahu aja lah ya. Nah, satu, kita mau cari jurnal apa ya? Kan gitu kan. Ini berapa sih di Scopus? Nah, itu. Teman-teman tinggal baca aja cari jurnalnya. Saya coba cari cek gender. Nah, gender place and culture kemarin bulan 5 saya nerbitin artikel di sini. Oke, kita tinggal masukin nama jurnalnya apa. Nah, ini muncul ada satu, oh ternyata ada jurnalnya itu Gender, Place and Culture. Oh, Sinta berapa? Ki berapa? Kan kita klik aja. Nah, ini nanti teman-teman bisa juga lihat ngecek Predator, jurnal Predator enggak. Kalau teman-teman udah pernah dengar jurnal Predator, nanti kita akan kasih tahu sampai sekarang. Nah, jadi beda ya. Kalau mau nentu lihat Ki, di Scopus itu biasanya orang Ki berapa, jurnalnya Ki berapa. Itu biasanya lihat di Simago, Simago JR. Nah, kalau Simago JR itu di update-nya itu 1 tahun sekali. Tapi kalau yang Scopus itu mungkin sebulan sekali, itu lebih cepat. Nah, itu. Gender, Place and Culture, Scopus Coverage Years. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dia Scopusnya masih aktif, dia tanggalnya tahunnya 1994 sampai sekarang. Berarti masih hidup, masih boleh, masih bagus. Dan itu. Kalau dia udah 1994 until 2012 misal, sekarang udah discontinue, udah nggak Scopus lagi. Nah, ini masuk ke side score-nya ya. Ini dari 2022. Nah, ini kan sudah di 95. Ini kan persentil, persentasenya ya. Nanti kalau mau menentukan Q1, Q2 atau Q3, teman-teman lihat, buka jurnalnya, dilihat di sini berapa persen. Nah, ini bisa nebak nggak? Kalau dari kultur ini termasuk Q berapa? Ingat-ingat. Tadi di PPT itu udah dijelasin loh kategorinya. Persennya itu persen. Dia ada yang tahu Q berapa? Q1. Oke. Ya, jadi benar. Kalau dia 75 sampai 100 itu Q1. Tapi kalau dia 50, 51 lah kata sampai di bawah 75, 74 itu Q2 dan begitu seterusnya. Kita bisa cek ya. Tapi ini akan berbeda dengan di Simago. Kadang-kadang di sini dia masih Q1 atau Q2, tapi di Simago kadang-kadang dia masih Q1, Q4 misalnya. Kadang di sininya sudah Q1 tapi di Simago masih Q4. Atau sebaliknya. Di sana itu di Simago itu masih Q1 ternyata di sini udah Q2. Itu kayaknya kemarin saya ngecek Samara Julnar Julnar Win apa Araniri Aceh, infonya di Simago itu masih Q1 tapi kalau di Scopusnya turun katanya di sampai Q2. Nah, apa sih perbedaannya? Ya ini. Jadi dia banyaknya dokumen dan banyak nggak yang mensitasi. Semakin nilainya gede itu semakin. Nah, ini. Nah, teman-teman juga bisa dilihat ya. Jadi jurnal itu sehat apa enggak dilihat. Ini 2019 117 dokumen dalam 1 tahun. Sekarang 128, ini masih normal. Jadi setiap tahun itu naik. Kadang ada jurnal itu yang setahun sampai 1.000 artikel. Bayangin, hati-hati itu predator. Kan gitu. Saya masih ngecek artikel ini, masih nunggu kapan terbit. Ini jurnal Istimbat sudah. Ini jurnal Istimbat itu dia jurnal yang sudah ke indeks Scopus ini yang curup.
Nah, ini istinbat ya, Jurnal Hukum Islam, IAIN Curup, terindeks 2019. Terus tuh Curup, kita lihat dia, nah ini belum ada side score-nya. Jadi 89 citasi itu date, 86 tinggal dibagi aja kan gitu. Ini belum kelihatan berapa apa namanya kuartilnya, tapi tebakan saya ini masih kuartil 4 kan gitu karena masih baru. Nah, itu teman-teman. Wah, ini seharusnya udah terbit. Ini baru. Oke, sementara itu ya terkait kuartil. Nanti kalau masalah Sinta dan lain-lain, ya teman-teman sudah paham lah. Itu maksudnya nanti ke ranah akreditasi jurnal. Jadi nanti kalau udah pengelola jurnal nanti pasti tahu. Nah, kayaknya belum terlalu urgent kalau saya buka sekarang. Ya biar enak gimana Mas Rifkil kalau mau nanya sekarang apa nanti? Oke, mungkin diselesaikan dulu Kak kalau masih ada yang ingin disampaikan. Nanti kita bahas di Oke, ujung aja. kita santai ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita menaklukkannya? Nah, itu semudah menaklukkan hati dia atau enggak kan gitu. Gimana sih kita cara pendekatannya? Ya kita harus sama. Kalau bahasanya gini, saya itu suka guyon aja ya. Jadi kalau kita mau mendekati seseorang, kita juga harus tahu karakternya kan gitu. Ya sama jurnal juga kita kalau mau publish di sana kita harus ketahui karakter jurnal itu seperti apa. Atau bahasa ilmiahnya itu gaya salingku kan gitu. Masa iya ketika jurnal itu pengennya seperti A, kita maunya B. Ya ditolak. Sama ketika dia kita cinta ke dia, dia nggak cinta saya, ya akan ditolak bahasanya. Sama jurnal juga seperti itu, jodoh-jodohan. Gimana cara menaklukkannya? Ya pahami dulu anatomi paper. Ini mungkin teman-teman sudah paham ya anatomi paper itu seperti apa. Tapi secara konsep, dia sepanjang perkembangan zaman atau waktu itu macam-macam. Ada yang mungkin masih template-nya lawas, ada yang mungkin template-nya yang terbaru ada. Tapi yang sekarang lagi ngetren itu kan Imrat sama Imrat Plus. Bahasanya mungkin beda-beda ya. Kalau saya bilang Imrat plus conclusion, ada juga yang Imrat plus kan gitu. Kalau saya bilang gini, kalau menurut Prof Irwan itu Imrat itu kalau saya bilang ya udah paham aja lah, pasti ada kesimpulan, nggak usah disebutin Imrat plus conclusion, nggak usah disebutin, pasti ada kesimpulan. Kalau Imrat plus plus ada plusnya, itu ada literatur reviewnya kan gitu. Nah, bagaimana sih bagiannya? Sama kayak dulu kan ada piramida terbalik dan. Nah, pertama adalah introduction. Terus metode. I kan introduction, M itu methods, R itu result, dan discussion itu discussion. Yang terakhir adalah conclusion. Tapi di sini nanti bisa macam-macam ya terkait strukturnya. Tapi ini struktur secara umum karena setiap jurnal berbeda-beda dan kita harus menyesuaikan author guideline dan template-nya masing-masing. Jadi kita nggak boleh melawan kehendak dia. Gitu. Apa sukanya dia kita turuti, biar kita diterima. Nah, gitu. Oke, next. Introduction atau pendahuluan. Nah, ini saya membahas secara konsep dulu. Nanti di pertemuan terakhir atau mungkin kelima ya, kita akan ajarkan bagaimana caranya menulis introduction. Pendahuluan sih, apa sih yang diketahui pemahaman kita terhadap dunia? Wah, dunia. Sebenarnya banyak versi ya terkait penulisan introduction itu. Tapi saya lebih kepada begini. Apa sih yang diketahui dunia? Ada yang bilang, kalau menurut Prof. Irwan Abdullah di I Scholarship itu, dalam introduction itu harus ada 3 poin. Sebenarnya sederhana, 4 paragraf aja sudah cukup. Tapi saya kadang-kadang sampai 5-6 paragraf kan. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, di paragraf bagian pertama atau paragraf pertama, jelaskan apa yang diketahui dunia. Dan apa yang diketahui dunia ini lebih kepada ternyata jelaskan masalahnya seperti apa. Misal tadi kita dalam konteks hukum waris yang perempuan dibalik gitu ya.
yang perempuan yang lebih banyak. Apa sih yang diketahui dunia? Oke, secara umum pembagian waris di dunia di Islam itu kan 2:1, laki-laki 2, perempuan 1, kan gitu. Oke, ternyata seperti itu. Sebagaimana dalam aturan normatif, entah itu Al-Quran ayat berapa, An-Nisa ayat 12 atau 11 kalau nggak salah. Lalu konteks di hadisnya apa? Dalam konteks Indonesia seperti apa? Undang-undang dan KHI. Nah, oke, jelasin. Sedangkan itu kan dasen. Dasolennya, ternyata kenyataannya pada masyarakat Semende, adat Semende di Palembang, Sumatera Selatan ya, itu ternyata kenyataannya waris malah banyak dikasih kepada perempuan. Nah, oke. Itu sudah orang diketahui ya, diketahui dunia atau diketahui masyarakat bahasanya. Oke, jelaskanlah alasannya apa. Ini menarik kan itu bahasanya. Ada masalah. Nah, step selanjutnya adalah apa yang tidak diketahui. Nah, yang tidak diketahui itu ternyata praktik ini tuh ada di Semende bla bla bla, ternyata nggak 2:1 kan gitu kan. Alasannya apa kan gitu. Nah, baru kita masuk ke ranah literatur review kan gitu. Jadi sejauh ini yang membahas tentang kewarisan adat Semende itu telah dilakukan oleh siapa aja kan gitu. Nanti saya ajarkan terkait literatur review dan bagaimana mendeskripsikannya kan gitu. Nah, apa literatur reviewnya? Oh, ternyata peneliti ABC telah meneliti pembagian waris adat Semende itu dalam tinjauan Al-Qur'an. Maksudnya bukan tinjauan Al-Qur'an kayak kemarin disalahin kan. Maksudnya bagaimana tinjauannya dalam mungkin Quran gitu, dalam Al-Qur'an itu seperti apa. Yang kedua, bagaimana menurut perundang-undangan kan gitu. Oke, ternyata orang itu hanya baru membahas tentang 2 konsep itu, Al-Qur'an, Nas bahasanya, dan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ternyata belum ada yang mengkaji dari sudut pandang mungkin tafsir makosidinya atau mungkin makna kumagzanya. Dan itu kan kesenjangannya dan gitu dari penelitian. Nah, setelah itu kita udah tahu tuh itu namanya gap ya, gap penelitian. Jadi ada orang yang udah meneliti, ada yang belum. Nah, ini kekosongan lah bahasanya, kekosongan itu gapnya. Lalu selanjutnya dari adanya gap ini haruskah kita apa ya bahasanya mengisi kekosongan itu, dan apa sih kita mau yang kita lakuin. Nah, ini masuk ke paragraf selanjutnya, bagaimana dan mengapa. Bagaimana kita mengisinya, terus apa alasannya, kan gitu. Bagaimana? Nah, pertanyaannya gini, berdasarkan fakta diatur di atas, ternyata masih ada kekosongan gitu. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan itu, saya akan membahas tentang sistem sistem kewarisan adat suku Semende dalam tinjauan tafsir Makosidi. Nah, itu. Karena pada dasarnya, mengapa? Mengapa? Ya, alasannya begini, karena di masyarakat adat ini sudah berlangsung sejak lama dan memang menerapkan sistem adat taat agama Islam kan. Tapi ternyata kok ini yang dilanggar, bahasanya nggak sesuai kan gitu. Karena atau hipotesisnya ternyata pembagian kewarisan ini kenapa dikasih ke perempuan, karena secara sosiologis dan psikologis perempuan itu sangat lihai dalam mengatur keuangan. Jadi dia akan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan untuk adik-adiknya bisa. Nah, itu sudah memuat orang itu akan melihat, oh ternyata masalahnya itu ini, aturannya seperti ini, masalahnya seperti ini, oh ternyata orang-orang itu telah membahas itu seperti ini, dan kita mau melakukan apa? Alasannya apa? Jadi jelas di latar belakang itu. Jadi bukan ujug-ujug dalam latar belakang itu perkawinan adalah waris adalah bla 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 bla. Menurut ulama ini waris ada seperti ini, pembagiannya itu seperti ini. Ternyata lebih normatif, lebih herannya itu gini. Waris adalah bla 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 sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat ini menurut hadis seperti ini bla bla bla. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengkaji hukum sistem waris di adat Semende. Itu apa hubungannya kan gitu.
Kan. Jadi nggak dijelasin. Tiba-tiba kok aneh. Kan. Orang awalnya lagi bahas waris, kok tiba-tiba mau saya tertarik untuk membahas waris di Semende. Di Semende itu ada apa? Seharusnya dijelaskan di latar belakang juga. Kan. Kenapa? Nah, itu yang belum clear. Biasanya saya komen itu tak kritik, tak banyak yang saya kritikin di pendahuluan itu kayak gitu. Jadi nggak jelas ya signifikansi penelitian dia yang mau dilakukan. Ada masalah, dia mau menyelesaikan masalah, apa masalahnya? Gitu. Ada aturannya. Tapi dia mau melakukan penelitian, lah masalahnya apa? Nggak dijelasin latar belakang. Udah tahu masalahnya. Terus dari segi gap penelitian, novelty penelitiannya nggak dijelasin juga. Ternyata orang lain juga pernah membahas ini loh. Kan gitu. Terus hasilnya apa? Kalau hasilnya sama ya sama aja bohong. Kan gitu. Ya apa barunya, apa menariknya. Kan gitu. Ya intinya itu, untuk menulis introduction. Nanti kita teknisnya belajar di belakang. Oke, itu secara umum ya, introduction harus memuat itu. Selanjutnya, metode. Ini yang sering banget saya, ya mungkin karena saya nge-review di Sinta 4 ya, jadi belum Sinta atas ini, maksudnya kayak Sinta 2, Sinta 3, mungkin insya Allah sudah terstruktur lah kalau terkait masalah apa namanya masalah metode. Banyak orang yang menulis metode itu bukan keliru ya, kurang bener aja lah. Ada orang metode itu kan cara, metode. Bedakan ya metodologi sama metode. Kalau metodologi itu ilmunya, kalau metode itu caranya. Nah, itu metode. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ini sering saya ucapin ya. Saya sering membahas ini dengan mengkiaskan metode ini penelitian ini dengan cara memasak kangkung. Banyak nih kan yang perempuan. Banyak orang itu menulis metode itu di dalam artikel mereka dengan menggunakan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menurut Sugiono bla 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 bla. Sumber penelitian itu primer. Sumber penelitian dalam artikel ini adalah primer dan sekunder. Sumber primer adalah bla 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 bla. Sumber sekunder ada bla bla bla. Teknik analisis data menggunakan analisis Habermas. Bla bla. Oh, teknik analisis ini kayak gini kayak gini. Jadi dia lupa menjelaskan apa yang dia lakuin kan. Saya analogikan gini, mengkiaskannya gini. Teman-teman mau masak semur, bukan semur, oseng, bukan oseng, tumis kangkung. Oke, tumis kangkung. Kita mau kan cara memasak tumis kangkung. Metode. Bahannya didapatkan dari mana? Belikah? Atau nyabut di belakang rumah? Atau ngambil punya tetangga? Atau seperti apa? Dan gitu. Itu sumber bahan atau sumber data. Oke, setelah sumber data kita peroleh, gimana cara mengolahnya? Motong kangkung itu dipakai pisau, pakai gunting, pakai cutter atau pakai tangan. Kan gitu. Itu dijelaskan. Oh, saya melakukan cara memasak kangkung. Pertama, kangkung saya ambil dari pekebun pekarangan. Saya cabut kan. Jenis kangkungnya adalah kangkung darat, bukan kangkung darat, bukan kangkung rawa. Kan beda. Itu. Cara memotongnya saya gunakan metode memakai pisau dengan cara memotong secara lurus, bukan menyamping. Oke. Setelah bahan sudah terkumpul, saya menambahkan bahan sekunder atau data sekunder, yaitu bawang merah dikupas, bawang putih dikupas, bawang merah saya iris, ya, bukan saya blender. Ya, bayangin sambil memasak, biar jelas gitu. Walaupun itu selesai. Jadi data itu saya gunakan dengan tekniknya adalah diiris, bukan di blender bawangnya, data sekunder. Oke. Nah, lalu ketika saya mau masak, jelasin. Kalau mau masak tumis kangkung itu kangkungnya yang dimasukkan dulu
kangkungnya dulu, minyaknya dulu, atau bawang bumbunya dulu? Kan harus jelas, harus dijelasin. Jadi saya kalau mau masak kangkung itu, saya pertama memasak, panaskan dulu minyak goreng. Oke. Selanjutnya adalah saya memasukkan bumbunya. Kan gitu. Bumbu yang tadi sudah saya iris. Selanjutnya saya masukkan kangkungnya. Setelah masukkan kangkung, saya tambahkan bumbu. Nah, itu. Setelah dimasak-masak, jadi saya masukkan kesimpulan. Ternyata kangkungnya enak. Kan gitu. Oh, ternyata masih kurang. Kasih bumbu. Oh, ternyata sudah lengkap. Jadi gitu ya, teman-teman. Sederhana. Jadi, jelaskan di metode itu secara detail. Kan gitu. Misal begini. Kalau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlokasi di mana kan gitu kan, di kampung A, kampung B, kampung C. Nah, setelah itu data saya kumpulkan misal dengan metode apa, observasi, wawancara, atau mungkin apa, wawancara. Oke, wawancara. Adapun yang saya wawancarai adalah berjumlah 10 orang dan gitu. Jelasin aja. Nah, setelah data terkumpul, saya coba untuk menganalisisnya, mengkategorikannya terlebih dahulu. Kan, gitu. Setelah mengkategorikan, lalu menganalisis, lalu selanjutnya ditarik kesimpulan. Jadi di metode itu teman-teman jelasin caranya dari awal, bagaimana cara didapatkan, siapa saja orang-orang yang kita jadikan informan, itu harus dijelaskan. Bukan hanya sebatas normatif definisi dari metode-metode itu kan gitu. Itu ya teman-teman. Jadi harus clear. Desain penelitiannya apa? Dikontekstualisasikan. Populasi atau materialnya berapa? Instrumennya apa? Prosedurnya bagaimana? Itu harus clear lah. Karena apa? Reviewer itu akan melihat, oh ternyata datanya itu dari sini. Dijelasin, oh metodenya jelas, metodenya clear. Nah itu harus dijelasin. Itu biar lebih detail. Oke, next dari metode kita masuk ke result and discussion. Hasil apa yang Anda didapatkan? Diskusi bagaimana hasilnya mengisi kesenjangan, kesimpulannya apa? Result itu lebih kepada lari ke data. Ya, data di lapangan. Meskipun memang ada beberapa mazhab penelitian, mazhab penulisan yang memang di sana tetap harus ada analisis ya. Maksudnya ada juga yang harus hanya merujuk kepada data tersebut. Ada juga yang tetap harus mendiskusikannya dengan penelitian lain. Nah, jadi digambarin nah di hasil itu misal tadi wawancara. Misal dari segi aspek hukum. Kenapa sih? Apakah masyarakat Sembenda itu memahami aturan agama terkait bahasanya tentang sistem kewarisan? Itu jelaskan poin pertama. Jadi di hasil itu kita buat subbab-subbab. Boleh juga memasukkan tabel. Oh, enggak apa-apa. Subbab pertama itu kita bahas pemahaman masyarakat terhadap hukum waris. Kan gitu. Yang kedua, alasan mereka melakukan hal waris ini. Maksud adat Semenda ini. Seperti apa? Jelasin di situ. Apa sih faktor-faktornya? Apa sih yang melandasinya? Oke, fix, selesai. Datanya sudah jelas. Lalu diskusi. Kan gitu. Anggap begini, ketika kita menulis discussion, itu kita bahasanya kita sedang diskusi, ya. Kita kalau mau ngobrol, diskusi. Saya ada topik nih. Saya menemukan bahwa ternyata kangkung itu kalau kalau motongnya miring itu lebih enak daripada yang motongnya lurus. Nah, gitu. Kan itu. Itu ada temuan saya dalam data yang saya peroleh di hasil result itu. Lalu saya diskusikan dengan penelitian lain, kan gitu. Oh, ternyata pemahaman masyarakat terhadap hukum waris itu memang sudah memahami, tapi dia lebih kepada memilih untuk tasoluh atau berdamai atau keluar dari hukum itu, kan gitu. Nah, alasannya karena ingin berdamai agar mencari maslahat bahasanya. Nah,
temuan Anda itu diskusikan dengan penelitian lain. Ya. Jadi ternyata orang ini, masyarakat di sana itu kenapa memilih hal itu? Karena perempuan itu dianggap lebih pandai mengurusi keuangan. Apa mungkin dari segi historisnya, misal ternyata dulu zaman tetuanya itu ada warisan dari laki-laki, ternyata anak laki-laki itu nggak bisa ngurus keuangan, habis misal, akhirnya menimbulkan mudorot. Ternyata ya udah, kita anggap perempuan aja, kayaknya tetua adat itu udah semua waris dikelola oleh perempuan. Oke, sip. Nah, temuannya seperti itu. Nah, terdiskusikanlah dengan penelitian lain. Oh, ternyata hal ini sama atau selaras dengan penelitian si B, bahwasannya perempuan itu lebih pandai dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu akan lebih baik setiap waris itu dikelola oleh si anak perempuan. Begitu halnya dengan yang dilakukan di daerah Padang misal. Mereka juga menerapkan sistem kewarisan yang mana yang mana warisan itu diberikan kepada jumlah lebih banyak kepada anak perempuan karena dinilai lebih cakap dalam mengatur keuangan. Tentunya hal ini berbeda dengan tradisi di daerah yang ditemukan oleh si C yang di Lampung, bahwasanya setiap keuangan itu diserahkan kepada anak laki-laki karena lebih bisa bertanggung jawab. Bahasa gitu. Dari segi aspek hukum, ternyata masyarakat adat Semeni itu sudah paham terkait hukum, kan gitu. Bukan berarti mereka melakukan ini telah melanggar aturan nas, tidak, tetapi dia lebih kepada mereka sudah paham hukum dan lebih memilih untuk berdamai, kan gitu. Jadi antara anak laki-laki dan anak perempuan itu lebih berdamai daripada lebih menimbulkan kemadorotan, lebih baik cari masalah, dan cara satu untuk mencari masalahnya itu saya memberikan harta itu kepada si anak perempuan. Nah, hal ini juga sesuai dengan penelitian, misal Iqbal, bahwasannya di Jawa Barat ternyata masyarakat lebih umumnya cenderung untuk lebih memilih adil atau mungkin keluar dari hukum Islam dan lebih mencari aspek maslahatnya, begitu. Jadi didiskusikan. Jadi di situ tuh kalau teman-teman masih bingung gimana sih di pembahasan itu, saya mau bahas apa, saya bingung. Ya itu kuncinya itu gitu aja. Temuan yang dihasil di atas itu ya diskusiin aja di bawah, kan gitu. Apa sih dunia seperti apa? Penelitian A itu bahasnya seperti apa? Penelitian B itu bahasnya seperti apa? Mungkin dikuatkan dengan Al-Qur'an. Misal ternyata orang itu lebih sudah memahami, lebih memilih damai. Ternyata dalam Islam damai itu lebih indah, bisa damai itu lebih membawa maslahat. Ya udah didiskusin aja, rujuk penelitian siapa. Mungkin dari ayat Al-Qur'an, mungkin dari hadis, mungkin dari pendapat ulama. Nah, intinya gitu ya, teman-teman. Ya itu intinya seperti itu dirasa discussion dan conclusion. Terakhir conclusion, kesimpulan conclusion. Kesimpulan itu banyak teman-teman juga yang masih meringkas dari keseluruhan penelitian. Ingat ya, kesimpulan itu bukan ringkasan. Ya, kesimpulan bukan ringkasan, tapi kesimpulan adalah memuat jawaban dari penelitian atau temuan penelitian. Kan gitu. Sederhananya begini. Ada yang melihat begini, saya terserah teman-teman ya. Kesimpulan itu bisa diambil dengan mengelaborasikan atau mengurai temuan dari abstrak. Atau ada juga yang ngomong, ya saya belum bisa buat abstrak kalau belum ada kesimpulan kan. Ya bebas, itu mau mau itu perdebatan kayak mana duluan ayam atau mana duluan telur. Itu tergantung stylenya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Tapi itu ya teman-teman, saya wanti-wanti di kesimpulan itu adalah temuan dari penelitian, terlebih khusus harus menjawab pertanyaan penelitian. Oke, seperti itu. Ini sebenarnya ada 3 slide lagi, tapi ini nanti akan saya kasih di akhir. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin itu saja dulu teman-teman terkait struktur pembahasan. Nanti
kita akan coba sampai moderator mungkin 21 lebih 5 atau 10 menit kita akan masuk ke 3 slide ini. Nanti setelah itu kita bahas. Ada 3 slide terakhir yang mungkin nanti menjadi bekal aja sih. Gitu. Monggo silahkan teman-teman. Oke, terima kasih Kak Zezen. Waduh, luar biasa ini materinya, mendaging semua. Oke, buat teman-teman, kalau kita buka forum diskusinya kembali, buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan di raise hand ataupun ramekan di kolom obrolan. Nah, ini dari tadi nih ada Kak Robkil nih yang udah ngegantung nih dari sesi 1 nih. Kalau ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan silakan Kak Robkil dari sesi 1 dan sesi 2. Saya persilakan sepenuhnya. Terima kasih waktunya moderator. Perkenalkan nama saya Rofkil. Kebetulan saya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jogja. Begini ada dua pertanyaan dari saya. Pertama terkait dengan pendekatan. Sejauh ini saya masih agak kabur membedakan antara pendekatan, utamanya di skripsi ya. Uh, Mungkin di skripsi pendekatan sama kerangka teori. Atau kalau kalau di penelitian hukum itu biasanya kan Mas ada penelitian normatif sama empirik kan. Nah, itu pendekatan itu yang ini apa sih bedanya antara pendekatan sama theoretical framework misalnya? Itu pertanyaan yang nomor satu. Kemudian yang kedua terkait dengan responden kalau penelitian misalnya kita mau penelitian pakai kuesioner ataupun mungkin ya kuesioner misalnya bisa nggak Mas kalau kita misalnya mau wawancara orang bukan dilihat dari bukan dari dilihat secara struktural dia strukturnya sebagai apa secara struktural dia apa tapi dilihat dari kesediaan orangnya untuk diwawancara gitu nanti di penelitiannya misalnya penelitian ini mewawancarai sekian orang berdasarkan bukan berdasarkan struktur tapi berdasarkan pada kesediaan mereka untuk diwawancara terkait topik ini kira-kira absah nggak kalau seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Yang pertama, kalau kalau di syariah ya, nanti kalau ketemu dosen A akan berbeda konsep kan gitu. Tapi ya lagi-lagi karena memang ada beberapa. Karena ini kan penulisan gitu. Jadi ada yang menganggap lebih ke pendekatan ya, yang beda-beda pandangan. Nanti kayak Bro Rindra, Prof. Uis, terus dosen-dosen yang lain itu nanti sampai akan tahu lah. Ada di sana kan ada mazhab barat, mazhab timur lah bahasanya. Ya maafnya ngomong kan gitu. Tapi lagi-lagi ya, kemana pendekatan dan kerangka teori. Kalau pendekatan, sederhananya begini, kalau saya menganalogikan. Pendekatan itu akan muncul teori. Kan itu. Jadi adanya pendekatan itu merujuk kepada teori. Bukan merujuk dalam arti kita harus apa ya bahasanya itu. Kalau pendekatannya A, maka teorinya harus sesuai dengan pendekatan tersebut. Misal begini, ada yang melihat bahwasanya misal kalau Prof. Uis itu saya kan dulu pakai empiris ya. Kalau beberapa dosen itu misal Bu Lindra bukan membanding-bandingkan ya. Ini dari sudut pandang. Empiris itu kan penelitian lapangan ya. Tapi sama Prof. itu bilang itu adalah ilmu sosial. Nah itu. Jadi harus diketahui ya. Tapi memang benar, di mana-mana kalau lapangan itu kan ilmu sosial. Lebih luasnya. Jadi pendekatan misal normatif empiris. Normatif itu lebih kepada kita melihat norma-normanya kan itu. Kalau biasanya empiris itu lebih kepada hal yang terjadi di lapangan. Lalu apa sih bedanya sama kerangka teori? Kalau saya pakai pendekatan empiris lebih kepada ilmu sosial, maka teori yang saya gunakan adalah teori-teori yang berbau ilmu sosial. Ya, apa teori ilmu sosial? Misal otoritas, kalau dari segi hukum. Misal internalisasi hukum, atau mungkin misal habitus, dan lain-lain. Macam-macam lah. Atau mungkin ada yang bergerak itu konstruksi sosial, terus strukturasi sosial, dan lain-lain. Pendekatan itu akan mempengaruhi teori yang kita gunakan. Misal pendekatan normatif yuridis. Ini siapa yang ngomong?
Misal normatif yuridis. Nah, itu. Kita akan melihat juga penelitian. Oh, penelitian ini adalah normatif. Normatif itu kan aturan, ada norma-norma. Kalau yuridis itu berarti kan yuridis normatif, ada normatif empiris, ada normatif empiris, ada yuridis norma empiris kan. Itu tergantung banyak lah. Jadi kalau kita mau melihat yuridis empiris, itu kita melihat bagaimana undang-undang dilaksanakan di masyarakat. Berarti itu nanti teorinya yang digunakan adalah teori-teori mungkin kesadaran hukum, internalisasi hukum, mungkin terus ada banyaklah keadilan hukum dan lain-lain. Atau implementasi hukum atau kesadaran hukum, masih banyaklah itu teori. Jadi saya lebih merujuk jawabannya sederhana sebenarnya. Pendekatan A akan membawa kita kepada kerangka teori A. Misal kalau pendekatannya itu bayani, logawi, gitu. Kita nggak mungkin pakai teori internalisasi hukum, kan gitu kan gitu. Misal pendekatannya itu adalah tafsir. Pakai tafsir itu mau pakai punya siapa teorinya? Makna Kumagza kayak, atau mungkin tafsir Makosidi, atau mungkin tafsir yang lain, kan gitu. Jadi ibaratkan itu kalau saya melihat ada pendekatan baru ada teori, kan gitu. Saya lebih ke sana cenderungnya, kan gitu. Jadi kita nggak bisa pendekatan itu akan mempengaruhi teori, kan gitu. Ya, pendekatan akan mempengaruhi teori yang kita gunakan. Karena kita nggak bisa bahasanya gini. Saya meneliti pendekatannya itu karena kita kan skopnya ilmu sosial ya, bukan sains sih. Kalau pendekatannya itu kan masih banyak. Saya apa aja ya lupa ya. Kalau selain skop itu pendekatannya apa lagi? Sosiologi, terus ilmu sosial lah. Kalau mungkin bidang sains, pendekatannya sains tentu pakai teorinya teori yang sains juga. Misal pendekatannya pendidikan, misal pasti pakai teori-teori pendidikan. Kita nggak mungkin pakai teori ilmu sosial gitu. Jadi jawaban pertama singkat, pendekatan itu akan mempengaruhi kerangka teori kan gitu. Itu harus disesuaikan. Nggak mungkin kita pendekatannya sosial tapi kerangka teorinya pendidikan atau mungkin maaf kalau pendidikan itu termasuk sosial ya. Misal pendekatannya itu ilmu sosial tapi kerangka teori yang kita gunakan adalah saintek, itu kan nggak mungkin. Nah itu yang mempengaruhi. Yang kedua terkait teknik pengumpulan data. Jadi begini, kita nggak bisa melihat bagaimana struktural konsep berdasarkan kesediaan dan lain. Saya lebih kepada begini. Pertama, kalau mau nyari responden itu kita olah dulu siapa aja rencananya, kan gitu. Setelah itu kita tanya kesediaannya. Misal kita mau melihat bagaimana kebijakan kepala daerah perempuan, apakah sudah sesuai atau mestinya sudah responsif gender atau belum. Kan itu. Tentu yang kita pilih semua. Oh, siapa sih kepala daerah di Indonesia yang perempuan? Ternyata ada di 20 kabupaten misalnya. Oke, 20 kabupaten kita target. Nah, itu. Kita coba berapa orang yang mau kita wawancara yang bersedia. Ternyata ya cuma 10. Ya nggak apa-apa, kan gitu. Tapi nggak juga kita jelaskan bahwasanya orang-orang bahwasanya ini yang bersedia. Kecuali mungkin nanti di skripsi atau mungkin di tesis bisa dijelasin aja bahasanya wawancara ini dilakukan dengan 10 kepala daerah atau mungkin dijelaskan karena memang yang bersedia untuk melakukan interview atau di interview itu ini adalah hanya segitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kan gitu. Misal kayak kemarin di mana ya saya lupa penelitian tentang gender kan gitu atau mungkin ini saya penelitian tentang karena kesediaan itu kan ada dua aspek ya. Kesediaan itu mau diwawancarai atau namanya mau dipublikasikan kan gitu. Nah, kalau pertama tentu kita kesediaan wawancara. Kalau memang ada dua konsep. Pertama, dia mau diwawancari nggak? Oke, ternyata mau diwawancarai. Pertanyaan kedua, bersedia nggak namanya dipublikasikan? Nah, itu. Kalau nggak bersedia, ya pakai inisial boleh nggak? Oke, boleh. Nggak apa-apa. Itu lebih kepada etika penelitian ya. Apalagi misal kayak tadi saya melihat Mbak siapa ya Mbak Siti kan. Dia mau meneliti tentang
pekerjaan perempuan sebagai wanita karir atau mungkin double burden. Itu dia kan privasi ya. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi, ini lagi-lagi ke teknik ya. Kayak kesediaan dan ini teknik di lapangan. Kalau mau penelitian di lapangan yang sifatnya itu lebih ke privasi, teman-teman coba lepaskan background Anda sebagai peneliti. Ya. Lepaskan background Anda sebagai peneliti. Karena apa? Misal, Bu, Anda itu kan sebenarnya kan harusnya kan suami yang cari nafkah, bukan ibu. Kenapa ibu nyari? Ini udah menyalahi aturan loh, Bu. Dalam Al-Qur'an itu suami yang wajib nyari nafkah. Kok ibu mau sih kayak gini kan? Itu kita jangan seperti itu kan gitu. Kita cari cara lain supaya dia itu bisa mengeluarkan makna atau mungkin data yang bisa ketemui tapi tanpa kita menyalahkan tindakan dia. Kan gitu. Itu lebih ke teknik. Ya. Jadi ketika kita mau meneliti di lapangan, karena memang saya biasanya senang lapangan ya atau empirik. Itu saya jangan pakai embel-embel Anda sebagai seorang peneliti. Apalagi Anda sebagai perempuan, mungkin sebagai peneliti gender misalnya. Ya coba posisikan Anda sebagai orang yang memihak dia. Mainkan dulu psikologisnya. Itu dari segi teknik. Lagi-lagi kepada TPD. Nggak masalah sih kalau menurut saya. Yang penting sampean, Mas Rifkil, kalau mau melakukan penelitian, sesuaikan dulu protokolnya ya. Buat dulu protokolnya lah. Maksudnya dalam arti, saya mau penelitian A, misal mau kepala daerah perempuan, misal tentang gender. Oke, saya lakukan semua. Saya kelompokkan dulu berapa jumlah data perempuannya berapa, kumpulkan, saya coba konfirmasi semua. Ternyata yang bersedia hanya 10 orang. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan protokol itu. Kan gitu. Itu kita sudah melalui etikanya. Kan gitu. Jadi masalah, oh nggak bisa ini harus 20. Ya nggak mau diwawancari, mau gimana? Kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Atau mungkin nanti ada dari sudut pandang lain, nggak harus wawancara ke orangnya. Lihat dari segi aspek kebijakannya. Berdasarkan literatur atau mungkin cari wawancara. Siap. Nah, intinya seperti itu. Jadi, yang penting etikanya dulu ditaati. Kalau masalah itu kan masalah teknis. Intinya seperti itu. Karena kemarin saya diwawancara di teknik ya, ini sharing juga. Kemarin saya nerbitin di juri, bukan kemarin, juris Islamik di IAIN Batu Sangkar. Reviewnya bilang gini, oke, saya menggunakan data dari data-data yang sudah penelitian yang sudah ada. Alasan mereka, misal ada, pernah dengar dispensasi janda di bawah umur? Jadi ada pasangan yang belum menikah, dia masih umur 17 tahun. Secara undang-undang dia belum bisa menikah karena belum diperbolehkan menikah karena belum batas minimal 19 tahun. Oke, dia mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, dikabulkan. Setahun kemudian dia cerai. Usianya masih 18 tahun. Dia mau nikah lagi. Dia terkendala syarat. Kenapa? KUA menolak. Menolaknya karena apa? Secara undang-undang dia belum memenuhi syarat. Meskipun dia sudah pernah menikah. Pihak KUA itu masih dia merujuk kepada aturan. Kalau belum 19 tahun harus ada dari dispensasi pengadilan. Dia lari ke pengadilan. Ternyata pengadilan bilang apa? Dia nggak mau. Saya nggak mau nerima. Karena apa? Ya namanya kalau udah orang sudah menikah itu dianggap dewasa. Sedangkan dispensasi kawin itu sudah hanya untuk kepada anak. Di sini ada dilema hukum ya, ketidakpastian hukum. Akhirnya saya cobalah dari literatur penelitian. Oh ternyata di Ponorogo seperti ini. Oh di Metro seperti ini. Oh ternyata di Sumatera Barat seperti ini. Oke, saya kumpulkan data-data itu. Saya buat tabel. Ternyata reviewer bilang minta gini. Anda ini hanya melakukan konfirmasi kepada satu pengadilan saja. Anda tidak berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang lain. Nah, saya bingung kan. Gimana ini? Akhirnya saya coba konfirmasi. Itu bahasanya saya dalihnya gini. Saya menggunakan triangulasi data.
Saya kumpulkan data yang sudah ada. Setelah itu saya coba untuk mengkonfirmasi, mengafirmasi data tersebut. Misal, saya hanya melakukan penelitian itu di pengadilan di wilayah kabupaten di Lampung, misal. Di pengadilan di Lampung. Nah, ternyata di pengadilan Jawa Tengah ternyata ada juga kasus yang sama. Nah, akhirnya saya lakukan konfirmasi. Saya menghubungi pihak pengadilan yang ada di Jawa Tengah. Saya coba, benar enggak seperti ini? Nah, itu adalah metode triangulasi. Itu enggak apa-apa, sistemnya konfirmasi. Jadi, banyak sekali teknik-teknik yang bisa teman-teman gunakan. Kalau teman-teman sudah paham metode penelitian, insya Allah semua ada dasarnya, semua langkah bisa dilakukan. Intinya seperti itu, teman-teman. Ya mungkin itu saja. Mas Irvin, kalau memang kurang, ya nggak apa-apa, nanti kita bisa sharing lagi. Kan orang Jogja tuh ya, orang Syariah. Saya masih di Jogja kok mungkin sampai bulan Maret. Oke, Oke, terima kasih Kak Zezen. Wah, luar biasa nih mentor kita. Dari Kak Rupkir, gimana Kak? Apakah ada Sudah, tambahan? Cukup? mantap, mantap, mantap. Oke, luar biasa ya. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan. Raise hand terlebih dahulu ya. ya masih 32 peserta. Apakah masih bertahan dari 40 ya? Tapi insya Allah Iya, teman-teman Kak. sudah semangat lah. Ya, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi pembahasan selanjutnya. Nanti mungkin buka lagi pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk sesi malam ini. Ya, masih ada teman-teman? Kayaknya belum ada deh. Ya udah, next aja. Oke, kayaknya belum ada nih Kak. Nah, oke. Nah, sebelum next nih Kak, aku izin mau ngingetin teman-teman dulu nih. Buat teman-teman yang belum on kamera, kalau tidak punya halangan boleh banget nih buat on kamera. Karena ya inilah untuk menikmati kebersamaan kita, diskusi kita untuk menghangatkan serta mengakrabkan kita diskusi kita pada malam hari ini. So, ini spesial buat teman-teman sekalian. Kalian adalah orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang terpilih untuk mengikuti forum ini, diskusi ini. Jadi silakan nikmati dan silakan untuk Kak Zezen 3 slide terakhirnya spesial untuk kita semua. Oke, baik. 3 slide ini kayaknya penting ya. Ini teman-teman bisa menyimak. Ya. Oke. Sebenarnya ini biasanya saya berikan materi ini setelah di akhir atau kalau sudah ada paper. Cuman ini kita sebagai pemanasan, mungkin bisa teman-teman tulis. Penakar kualitas paper kita. Karena ya bahasanya buat introspeksi diri ya. Kadang saya juga menemukan ada temen yang baru mau nulis tapi dia udah belum punya tulisan, nekat mau upload di Sinta 2 kan gitu. Akhirnya kelabakan bingung. Kalau kata mantannya siapa? Yo, Yani Inka ya, saya lupa. Yani Inka. Ya Happy Asmara ya. Itu mantannya Denny Caknan itu. Lagunya baru itu yang sadar diri, sadar posisi. Tahu, ada yang tahu? Sama dalam penelitian juga kita harus sadar diri, sadar posisi. Kenapa? Ya iya kan gitu. Kalau kita kualitas kita belum, tulisan kita belum bagus, ya layaknya kita juga ya agak down dulu lah. Jangan pengen nyampe ke atas lah bahasanya kan gitu. Ya intinya belajar. Karena menulis itu kan proses yang panjang ya. Kan gitu. Saya bisa sampai titik ini juga karena mungkin perjalanan yang panjang. Nggak diambil 1-2 hari. Paling sampai ribuan hari. Ya. 3 tahun lah dari 2020 sampai sekarang udah hampir 1000 hari saya belajar. Oke, pertama, judul dan kesimpulan apakah sudah mencerminkan kontribusi teman-teman. Jadi alangkah editor, reviewer itu yang seneng itu kalau judul atau mungkin artikel kita itu berkontribusi kan gitu. Entah keilmuan. Nah, ini saya sedang menggarap penelitian tentang pemilu ya. Ini kan menjelang pemilu banyak tuh hoax yang beredar, hoax politik yang dilakukan oleh buzzer kan gitu kan. Ternyata memang fenomenanya ada gitu. Saya beberapa kali lihat di Instagram itu yang ya satu menjelekan kandidat lain lah, menjelekan inilah, mengunggulkan pihak-pihaknya lah, dan itu mereka dibayar dan bayarannya itu ratusan juta. Nah saya itu pengen melihat dari sudut pandang itu, mungkin dari aspek
apa ya, hukum lah kan gitu. Saya juga pengen melihatnya itu. Nah itu. Jadi apa kontribusi yang ingin kita angkat kan itu. Jadi kalau nggak ada kontribusinya ya buat apa kita melakukan penulisan? Kita juga capek. Dan maksudnya begini. Tadi di awal saya sudah menjelaskan. Tulisanmu itu bisa merekomendasikan malaikat merekomendasikanmu ke surga. Yaitu kalau tulisan kita berkontribusi bermanfaat ya insya Allah kan gitu. Itu bisa jadi ladang amal buat kita. Tuh. Ya itu yang paling penting. Nah yang kedua adalah referensi denominasi paper-paper terbaik. Nah ini nanti akan di sesi kalau nggak salah minggu depan kita akan bahas nomor 2 ini bagaimana cara kita mengambil dari referensi dari yang luar biasa yang mungkin kalau kita mau bagus tentu bahannya yang bagus, kalau mau masak yang enak bahannya pun harus yang berkualitas ya. Ya itu. Referensi kita akan coba nanti ngambil dari jurnal-jurnal terindeks Scopus ya teman-teman. Karena memang kualitasnya sudah bagus, jadi nanti kita coba ambil dari sana. Yang kedua adalah bahasa Inggrisnya. Kalau dia pakai bahasa Inggris apakah ada grammatical error? Pengalaman saya waktu itu saya nulis artikel untuk Sinta 2, minta ditranslate pakai Google Translate. Nah, saya coba Google Translate submit. Wah, ternyata artikel diterima. Cuman permasalahannya adalah ketika di proofreading, Allahu Akbar, nggak jelas. Nggak jelasnya itu gini. Saya sebagai penulis, ya, ya, tak translate ke bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Saya lihat komennya, ini apa Anda tidak jelas kan? Coba saya lah ambil satu paragraf, saya translate lagi ke Indonesia. Dan memang maknanya nggak jelas. Nah itu. Jadi itu harus dihindari ya teman-teman. Jadi kalau artikelnya sudah pakai bahasa Inggris, hati-hati ada grammatical error. Yang keempat, body of paper apa sesuai import closer atau anatomi yang benar. Sesuaikan dengan author guideline dan template-nya. Kan itu. Sudah benar belum? Sama yang tadi saya jelasin. Ya itu sebenarnya untuk introduction itu setiap orang punya stylenya masing-masing. Kalau saya bilangnya manhaj, jalannya atau mungkin mazhabnya ya. Kalau agama itu kan ada mazhab agama. Maksudnya mazhab agama itu Syafi'i dan lain-lain. Kalau saya bilangnya mazhab kepenulisan. Kamu mau ikut yang mana? Kan? Nah itu. Yang selanjutnya adalah memahami peringkat jurnal. Entah itu Sinta, entah itu Scopus. Ya Anda nulis baru layak untuk di jurnal belum Sinta, tapi ternyata mau di upload ke Scopus kan gitu. Itu ya itu tadi sadar diri, sadar posisi kan gitu. Maaf yang ngomong. Itu harus diperhatiin ya. Selanjutnya citasi referensi apakah sudah digital. Sekarang sekarang tuh canggih ya. Jadi apapun kalau mau artikel cobalah sesuaikan dengan pakai Jotero atau Mendeley. Ya, Jotero atau Mendeley kan gitu. Ya cobalah pakai itu. Itu udah hal yang wajib kan gitu. Semuanya. Nah, yang terakhir adalah sesuaikan dengan template, scope outdoor guideline dan sesuai yang diminta jurnal. Jadi jangan coba-coba, oh saya mau pakai ngotot template-nya pakai ini, saya nggak mau menyesuaikan artikel jurnal, ya siap-siap aja ditolak. Kalau masih baik hati, jurnalnya mungkin suruh direvisi. Kalaupun nggak baik hati, ya sudah langsung decline submission, submission decline. Itu banyak istilahnya ya. Nah itu teman-teman. Yang pertama. Nah ini dari Rumah Scopus saya dapat. Rumah Scopus itu di Jogja. Kalau mau pelatihan ikut Rumah Scopus itu bayar 4 juta. Di sini gratis kan gitu kan. Jadi tekniknya saya ajarin di sini. Ya walaupun nanti saya juga belum pernah ke mengikuti campnya, tapi itu ternyata bayangin aja 4 juta. Di sini cuma gratis. Ya. Kalian ogah-ogahan gitu. Yang daftar banyak yang jagoin cuma 30. Bahasanya gitu. Saya kan promosinya gitu. Kalau mungkin pelatihan itu 4 juta lah, di sini gratis loh teman-teman. Kayaknya next time edisi 3 saya pasangin komitmen fee biar teman-teman itu biar semangat gitu kan. Udah bayar nggak ikut kan rugi. Kan gitu. Oke, ternyata ya, untuk menulis sebuah paper beban kerjanya 60% adalah stupid jobs, 40% adalah smart job. Apa maksudnya? 40% itu semua yang dilakukan oleh otak kita. Ya, 40%.
Sedangkan 60% itu digunakan oleh mesin. Masih belum mudeng. Oke, next. Ini paragraf sakti. Slater sakti. Set. Nah, ini bisa dipahami. Pertama, smart job. Determining the specific topic and title and keywords. Itu adalah kegiatan otak kita, kecerdasan kita. Bagaimana kita mencari topik, bagaimana kita membuat judul, bagaimana kita menentukan kata kunci. Itu kita yang mikir. Yang kedua, menulis introduction. Ini sebenarnya smart job ya, karena teknik. Tapi ada juga sekarang kan ada connecting paper, terus intro apa ya, cara membuat pendahuluan itu kan bisa. Sekarang pakai AI bisa kan pendahuluan kan. Nah, tapi kalau pakai mazhab yang saya tas kuliah, ini teman-teman harus ikut ini. Jadi ini harus mikir, gitu. Nggak bisa. Tapi walaupun semuanya pakai AI juga, bantuan AI. Jadi menulis pendahuluan ini adalah hal yang smart jobs, karena hal yang pintar. Saya kalau mau menulis ya, pendahuluan, saya biasakan di pendahuluan, kalimat pertama itu harus ada shocking statement yang membuat orang itu kaget. Misal, waktu acara di MUI misal, saya menulis tentang fatwa pandemi. Nah, itu. Saya buat gini, ternyata fanatisme terhadap keagamaan dapat malah memicu fanatisme terhadap agama memicu pada keberlangsungan hidup manusia. Wah, kenapa? Kok bisa kita fanatis taat agama ternyata malah bisa membunuh kita? Itu heran kan? Herman kan? Di luar prediksi BMKG atau di luar Nurul lah. Karena apa? Ya saya berpikir orang ketika sudah terlalu fanatik dengan agama atau radikal dalam beragama, mereka tidak akan memikirkan kesehatan kita, mereka memikirkan kesehatannya. Misal saat kemarin pandemi, kan kemarin perdebatan, sholat berjarak di debat, tuh, sholat di masjid di debat. Padahal kalau kita tertular virus, itu akan mati, kan gitu, bahasanya kan gitu. Tuh, itu nanti kalau ranahnya kepada maqasidus syariah, itu akan mencerdai hifdun nasl, hifdun nafs. Ya hifdun nasl semuanya akan terbentuk. Jadi dalam rangka menjaga hifduddin malah ternyata semuanya malah menggugurkan. Bahkan ada the level of maqasid gitu. Yang pertama itu ini pendapatnya dari saya lupa Jasir Auda apa siapa ya, ada tingkatannya. Jadi yang pertama harus kita jaga adalah hifdun nafs, menjaga jiwa. Yang kedua adalah menjaga akal. Yang ketiga menjaga agama. Gimana mau menjaga agama kalau kita nggak bernyawa? Ya. Gimana kita kalau mau menjaga agama kalau kita nggak berakal? Orang gila bisa menjaga agama. Kan gitu. Ya, itu konteks ya. Itu saya sering ya kalau menulis artikel itu diawali dengan shocking statement. Nah, itu biar apa? Biar menarik aja. Oke, yang ketiga adalah writing method atau result discussion. Tadi ya sudah dijelasin gimana menulis metode itu, dijelasin secara detail. Result itu kan kita lebih kepada konsepnya mau apa, subbabnya apa. Nah, yang keempat finding jurnal. Oh, kita mau nyari jurnal apa sih sesuai skopnya. Itu juga kan sekarang kita sudah bisa ngecek di jurnal Scopus. Mau jadi Sinta bisa dicek, mau Sinta 4, temanya tentang apa itu banyak. Ya, itu smart jobnya. Terkait stupid jobs-nya nih. Pekerjaan yang bodoh gitu. Stupid itu kan bodoh ya. Bodoh kan. Iya, karena ini dilakukan oleh AI semua. Pertama, finding the best references. Itu dilakukan kita melalui web, entah itu Scopus. Kalau Scopus nggak bisa, ada Science Direct. Nggak bisa, bisa pakai Mendeley. Nggak bisa, kita pakai Publish or Paris, dan lain-lain. Ya, gampang. Ya, banyak lah, atau mungkin Sehab dan lain-lain. Itu udah artikel semua. Yang keenam ada translate manuskrip. Kita bisa pakai aplikasi. Kan gitu. Sekarang kalau mau translate ke pihak apa namanya translator, itu satu paragraf satu kata itu bisa 1000 kali kalau kita berapa kata 20
sampai 5.000, 1.000 kali 5.000 udah berapa? 5 juta translate aja. Belum ke proofreadingnya. Ya, itu mahal. Sekarang itu kan enak. Sampai tinggal pakai carilah itu Quillbot ke atau apa ke Grammarly ke atau saya sering pakai DeepL untuk translate naskah. Setelah translate naskah saya coba dipakai Grammarly. Grammarly coba di Shopee berapa? Ceklah. Kayaknya 25.000 kalau nggak salah. Itu pun sebulan apalagi yang lab time. Nah itu aja tinggal dicek. Udah translate, kita masukkan ke Grammarly. Dan itu insya Allah nggak sampai di atas 50% itu grammatical error. Nggak. Kalaupun memang nanti membutuhkan proofreading, ya tinggal di proofreading aja. Kan bahasanya kan gampang. Citing and adding the references. Ya tinggal cite dan add. Kita sekarang udah pakai Mendeley. Zotero, copy aja doi-nya, linknya udah keluar tuh, wah cepat, nggak perlu satu-satu. Reading the references, bagaimana membaca referensi. Yang 9 adalah adjusting template. Coba saya tanya, kalau mau yang pernah nerbitin jurnal, kalau menyesuaikan template jurnal itu butuh waktu berapa menit? Ada yang mau ngomong? Kita sudah punya naskah, terus kita mau menyesuaikan ke template jurnal. Ada yang berapa menit estimasi yang perlu di waktu yang dipakai? Ada yang pernah? Yuk speak up. Nggak buka kamera nggak apa-apa. Ngomong aja. Misal saya udah punya naskah. Saya mau ke jurnal A gitu. Saya mau sesuaiin ke template-nya. Butuh waktu berapa menit? Wah, nggak ada yang mau jawab ini. Apa udah pernah semua apa mungkin lama? Ya, mayoritas rata-rata lama amat seminggu. Gini ya, ini nih sebenarnya teknis ya. Lama Pak kalau menyesuaikan template. Maksudnya kita tuh sudah sesuai AG. Oh, sesuai sikon ya. Wah, nanti saya ajarin lah. Nggak kurang dari 5 menit itu penyesuaian sudah selesai. Ya, 5 menit saja. Itu cepat. Nggak sampai sehari kok. Dan nggak nyampe ngehabisin waktu kita untuk scroll media sosial. Coba scroll media sosial itu sampai jam berapa? Gitu. Menyesuaikan mood. Wah, Masya Allah. Ini tuh nggak mikir loh. Bahasanya itu, kalau saya terus terang. Kalau saya mau nulis, nyari ide, memang menyesuaikan mood. Terserah. Tapi kalau hal yang teknis, itu saya nggak perlu menyesuaikan mood. Nanti akan menyusul. Kan gitu. Jadi, kita sudah punya nih naskah, udah pure, aman. Kan gitu. Kita mau menyesuaikan dengan template, tinggal copy. Kan gitu, Pak. Itu ada nanti nggak perlu, oh fontnya berapa sih? Marginnya berapa sih? Spacingnya berapa sih? Kan kelamaan. Nah, ini ada triknya. Nah, itu nanti akan dijelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Itu 5 menit, 5 sampai 10 menit insya Allah selesai. Nggak perlu sampai seminggu, nggak perlu sampai sehari, apalagi nggak perlu menyesuaikan mood. Nah, itu. Oke, yang terakhir adalah obeying the outdoor guideline. Ya, itu ya teman-teman, ini terakhir. Jadi sebenarnya kita menulis itu sudah dimudahkan. Kita sudah ada teknologi itu udah canggih. Nggak kayak dulu kita harus ngetik satu-satu. Mesin ketik. Sekarang udah enak. Jadi alasan apa lagi yang kau apa ya, Pak? Alasan apa lagi akan gunakan ketika kau sudah malas menulis kan gitu. Sedangkan dunia ini sudah menyediakan kemudahan-kemudahan kan gitu. Kalau nggak punya ide, baca kan gitu. Saya sering ya, saya itu terus terang, saya nggak seneng baca. Apalagi baca buku itu saya nggak seneng. Apalagi saya sering beli buku. Saya suka beli buku, tapi kalau saya lihat daftar isinya nggak sesuai dengan saya inginkan, saya nggak baca isinya. Males, terus terang. Tapi saya nulis, otomatis saya harus baca. Ya udah intinya, saya bukan berarti tumbuhkanlah nilai minat baca Anda. Enggak, saya lebih kepada tumbuhkanlah minat menulis Anda. Karena dengan menulis Anda membaca. Oke, itu saja. Sekian. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita di sini hanya sharing. Terus terang saya sebagai mentor saja, bukan sebagai ahli. Apa yang saya omongin saat ini ya berdasarkan pengalaman empiris saya, kan gitu, ikut pelatihan, konferensi dan lain-lain. Ya pengalaman-pengalaman. Karena
Yaitu tadi teman-teman, kita menulis itu bukan hanya sehari 2 hari, ya. Apalagi ya terkhusus teman-teman untuk S1, S2, kalau S3 ya nggak usah ditanya lah. Ada sih mendaftar tapi nggak tahu hadir nggak apa di sini. Untuk S1 kalau mau daftar beasiswa usahain banyak tulisan. Saya dapat beasiswa LPDP, satu karena punya tulisan, artikel, kedua karena ikut aktif kegiatan sosial. S2 ini karena saya sudah tercelup di jadi akademisi, otomatis saya harus punya artikel banyak. Saya nggak punya orang dalam, ya. Saya tuh nggak punya orang dalam, terserah. Makanya saya banyakin tulisan, saya banyakin prestasi, biar orang dalam saya bisa kalahkan dengan prestasi, bahasanya kan gitu. Nah, ini ada motivasi sederhana, walaupun saya tuh pengen bisa akademis kan gitu. Tapi ya motivasi selanjutnya adalah saya mau apply beasiswa S3, mudah-mudahan sekalian kan gitu lancar. Nah, itu. Betul. Munculkan minat menulis Anda, mau nggak mau Anda harus baca. Ya udah ya benar. Oh, Mas Nasrudin ini penulis top juga ini. Dia menulis artikel populer karena ikut conference juga kan gitu. Jadi banyak tulisannya tentang tentang di artikel ya. Dia lebih banyak di artikel. Saya juga agak bingung kadang-kadang kalau mau nulis ilmiah ke dari artikel ke artikel populer itu agak sulit. Ya ada pertanyaan mau kuliah di mana? S3. Ya terus terang saja saya tuh pengen di luar negeri ya, karena entah Leiden atau Edinburgh gitu. Tapi karena saya sadar diri, sadar posisi, sadar kondisi ya nyari di Indonesia aja. Ya itu ya teman. Bahasa Inggris saya speakingnya kurang bagus. Australia Kak, wah amin amin insya Allah kan gitu. Saya sedang berjuang mau belajar bahasa Inggris ini, mau tes TOEFL, insya Allah mudah-mudahan lancar kan gitu. Dan ya insya Allah lah minggu depan saya sidang, mohon doanya semoga lancar ya teman-teman. Sidang S2, amin. Wah ini ada yang nanya nih. Ya kira kan Mas Moderator dipandu untuk sesi pertanyaan terakhir. Nggak apa-apa sampai setengah 10, sampai jam 10 aja saya layani. Bisa. Oke, luar biasa ya teman-teman dari penyampaian materi dari mentor kita yang sangat luar biasa ini Kak Zezen. Boleh dong reaksinya teman-teman? 3 slide G2, 3 slide sakti terakhir itu sangat luar biasa sekali ya. Oke, buat teman-teman yang dari tadi mungkin nggak kebagian pertanyaannya dari sesi 1, 2, dan sesi penanyaan di sela-sela diskusi kita, pemaparan materi tadi. Jadi ini buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Tapi sebelum itu aku mau ngajakin lagi nih buat teman-teman, silakan yang tidak mempunyai kendala untuk on cam, yuk membersami kita semua. Kita on cam untuk malam hari ini buat membersami diskusi kita. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh banget nih, nanti silakan raise hand, dan kalau yang punya kendala untuk on mic silakan diramaikan di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini dari kolom komentar terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Kak Supra ini nih kayak. Untuk pertanyaannya izin Kak saya bacakan. Mau tanya dong, masih boleh enggak? Nah, ini masih boleh sekali ya Kak. Kak, untuk prosedur analisis data penelitian studi kasus gimana ya Kak? Untuk Kak Zezen silakan dijawab Kak, saya serahkan sepenuhnya. Oh, oke. Prosedur. Prosedur analisis. Bentar, saya baca dulu yang Mbak Setriani. Saya berusaha untuk nulis jurnal untuk tugas kelompok UAS, tapi sekarang belum ada kemajuan. Masih gantung. Ya jangan digantungin lah. Ya intinya baca, nanti juga dapat inspirasi. Intinya baca. Nah, prosedur analisis data penelitian studi kasus. Sebenarnya ini lebih ke teknik ya. Nah, kalau saya prosedur itu kan ada orang yang apa ya, keaslian data atau mungkin validasi data itu mungkin lebih lebih kepada hal-hal yang formal lah kan gitu kan. Tapi saya melihat gini, bagaimana prosedur analisis data penelitian studi kasus? Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah setelah sampai punya data, kan itu ya. Data itu sampai Mbak itu kategorisasi sesuai konteksnya ya. Makanya saya bilang di result itu
Mbak itu buat subbab-subbab. Bahkan lebih baik dibuat tabel kan gitu, kalau bisa. Nah, setelah itu bagaimana prosedur menganalisisnya? Ya sudah, setelah ada temuan data, oh ternyata saya membaca ini bahwasanya ternyata, nih saya kasih contoh ya, ini sama penelitian saya, tesis saya. Di suatu tempat, orang itu mendaftarkan perkawinan, mencatat ke KUA, karena mereka menganggap nikah di KUA itu nikah resmi. Ya, hal ini memunculkan pemahaman yang sinergis terhadap pasal 1 undang-undang dan pasal 2. Misal, kalau nggak tahu pasal 1 sampai 2, maksudnya bahwasannya nikah itu harus sesuai agama dan dicatatkan. Nah, itu. Oke, temuannya itu seperti itu ya. Jadi pada poin-poin di atas, poin sebab pertama, temuannya itu. Nah, sedangkan analisisnya, bahwasannya ternyata orang itu memahami bahwa masyarakat secara umum telah memahami bahwasannya menikah itu harus menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan. Akan tetapi hal ini sebagaimana dalam penelitian A, B, C, D, bahwasannya orang itu menikah dengan alasan bahwa harus seperti ini. Hal ini juga dikuatkan oleh undang-undang, bahwasanya undang-undang pasal sekian mengatakan harus dicatatkan sebagai administrasi nikah. Kalau nggak sesuai administrasi nikah, maka hak-hak dia tidak akan mendapatkan hak kewarganegaraan. Kalau hak kewarganegaraan nggak didapatkan, maka akan berdampak kepada status anak. Atau ketika terjadi perceraian, si istri akan menjadi korban. Ya itu dikaitin aja kan. Pertama temuannya ambil, dianalisisnya itu sampai kait-kaitin aja dengan apa fenomena yang masih selaras. Nah, terus tambahin lagi, ternyata yang pemahaman tadi itu berbanding terbalik dengan pemahaman yang ada di daerah C, daerah timur. Misal. Bahwasanya nikah itu yang penting ya akad secara Islam, nggak perlu dicatatkan. Kan. Nah, itu kan terbalik. Yang satu itu harus sesuai agama dan dicatatkan, yang satunya cukup agama aja. Gitu. Ya udah, konteksnya seperti itu. Itu prosedur analisisnya. Ya, dan nanti ambil temuannya, sampai analisis lah. Didiskusikan dengan penelitian-penelitian orang. Nah, itu. Misal, oh iya, ternyata kalau nggak dicatatin itu nanti anak kalau ada terjadi sengketa, nggak ada bukti, kan gitu. Jadi, kalau nggak ada sengketa, saya nggak bisa nikah lagi, kan gitu. Kalau misal mau cerai, saya nggak bisa. Kalau saya mau nuntut harta bersama atau hak asuh anak, nggak bisa. Nah, itu jadi kaitin aja. Itu mungkin pertanyaan dari Mbak Sufriani. Oke Kak, terima kasih. Nah untuk saya kembalikan lagi nih untuk Kak Supriyani. Gimana nih Kak? Udah cukup kah? Atau ada tambahan? Boleh kasih Oke reaction? Kak, terima kasih jawabannya. Itu sebenarnya gini Kak, eh, kenapa diminta analisis data? Karena di metode penelitian menurut dosen saya ketika artikel saya di review itu kurang analisis datanya di metode penelitian. Jadi yang saya tanyakan itu soalnya saya cari di beberapa buku terkait analisis data terhadap metode studi kasus itu jarang yang menjelaskan seperti itu. Makanya saya tanyakan. Oke. Seperti itu, Kak. Itu aja, coba baca teori ada setnya yang Haberman itu, Mills and Haberman apa gitu. Coba nanti dicari, itu ada pertama itu artikel di kayak gini, seperti ini, ada sampai ujungnya itu ada kesimpulan lah kalau nggak salah. Jadi bisa dibaca di situ. Jadi Mills dan Haberman gitu. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Oke, Kak. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari kolom komentar. Saya izin bacakan ya Kak. Ini dari pertanyaan dari Kak Alfa Shipa. Izin tanya Mas, buat menghindari grammatical error gimana ya Mas? Atau ada rekomendasi software yang bisa bantu translate jurnal bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Terima kasih Mas. Saya serahkan ke Kak Zezen. Oke.
Ini berdasarkan pengalaman saya baru menemukan kalau mau bahasa Inggris pakai DeepL. Itu saya udah ketik yuk. DeepL. DeepL itu dia sebenarnya aplikasi berbayar ya. Nah, tapi teman-teman bisa gunakan fitur ini dalam sekali kalau kalau gini, nggak berbayar sih. Kalau dia mau translate dokumen, bisa sekaligus dokumen kayak Google Docs. Itu tapi nanti dia nggak bisa di copy. Tapi teman-teman gunain aja per paragraf satu. Jadi bisa langsung pakai DeepL. Itu sejauh pengalaman, errornya itu nggak banyak dari sebanding dengan Google Translate. Nah, pakai Google DeepL. Nah, setelah pakai DeepL, kan di Word tuh, silahkan install Grammarly yang connect ke Word gitu. Nah, nanti tinggal diklik Grammarly-nya, baru nanti muncul. Kalau merah ya diklik aja. Biar hijau, biar hijau, biar hijau, biar hijau. Sebenarnya itu teknik aja sih, nggak apa-apa. Jadi satu-satu ya. Pakai DeepL, terus pakai Grammarly. Kalau mau yang premium Grammarly ya tinggal beli itu. Ya berapa sih? 25.000 kalau nggak salah. Gunain itu aja. Oke. Oke, dari Kak Alfa, gimana Kak? Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa kasih reaction ya Kak, kalau belum bisa speak up. Udah Kak, cukup. Makasih ya Kak ya. Oke, Sudah terima kasih Kak. dibalas di chat tadi. Terima kasih. Oke, sama Kak Alfa. Buat teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Atau ada yang ingin didiskusikan? Monggo dipersilakan. Di kolom chat juga nggak apa-apa kalau belum bisa speak up. Kalau nggak ada foto yuk. Oh iya, ini mungkin last question nih Kak dari Kak Nasruddin. Monggo Kak Nasruddin. Belum dibuka, bro. Kak Nasruddin, mic-nya belum dinyalakan. Oh Ya, iya, monggo. sorry Mas. Selamat malam Mas Zezen, alhamdulillah bisa bertemu kembali meski online ya. Jadi gini Mas, di tengah era sekarang kan era yang sangat maju ya, apalagi tentang teknologi. Nah, bagi seorang peneliti itu bagaimana sih kita memposisikan atau menghadapi tantangan AI itu Mas? Apakah kita bisa menggunakannya atau apakah menjadi semacam momok bagi seorang peneliti? Karena kan ada yang bilang kalau karena AI beberapa pekerjaan jadi hilang gitu. Dari segi peneliti bagaimana Mas? Terima kasih. Terima kasih Kak Nasruddin. Saya serahkan ke Kak Zazan. Kak Zazan, apakah pertanyaannya sudah jelas tadi Kak? Oh, jelas. Oke. Silakan Kak Zazan. Oke, sekarang kan posisinya sedang apa? Kemajuan teknologi. Sebagaimana kita sebagai peneliti untuk apa bahasanya itu, gimana caranya menyikapinya. Oke, kita kan hidup di dunia sekarang ini. Sebenarnya Mas Rasul udah tahu jawabannya saja. Nah, ini ngetes aku ini. Nah, itu. Jadi gini aja sih prinsipnya. Saya pernah melakukan penelitian, bukan penelitian ya. Kita coba menggunakan AI untuk sebuah penelitian. Tapi ternyata, saya konteksnya undang-undang ya. Nah, saya coba mencari, ternyata dia menjawab begini, kaget saya juga. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan data yang Anda yang Anda inginkan setelah tahun 2021. Kan gitu. Berarti dia punya keterbatasan dong. Jadi begini, AI itu kita posisikan AI itu sebagai alat bantu ya teman-teman. Karena pada dasarnya teknologi itu manusia yang buat. Apalagi sekarang kayaknya Google kalau nggak salah dia punya AI baru. Itu tuh yang ada dia di situ semuanya kan dari apa yang sudah manusia tulis, apa yang sudah manusia isi. Lagi-lagi manusia. Kita jangan kalah sama AI. Meskipun pengetahuan kita terbatas, AI kan banyak.
dia paham banyak. Yang nggak apa-apa gunain AI itu sebagai bahan bacaan aja. Misal buatkan saya tentang A, B, C. Saya rasa nggak apa-apa kalau itu masih dalam kode etis, bacain. Oh ternyata memahami kayak gini. Nah setelah itu kita buka, baca lagi, buat lagi konstruk kan. Kita nggak mau karena apa ya? Kadang kita juga oh ternyata AI itu kayak gini. Oh ternyata yang dijawab AI itu kayak gini. Oh ternyata kayak gini kan. Nggak apa-apa kan gitu. Itu kalau bantu kita. Saya juga pernah pakai AI itu kan gitu. Bahkan bikin penelitian, tak bandingin dengan analisis dia, dengan analisis saya dengan tak tahu bandingin. Ternyata ya itu dia juga punya keterbatasan. Jadi anggap aja teknologi ini sebagai uh, bukan berkah ya, oh anugerah. Karena dulu itu masih mesin ketik. Kalau mau mesin skripsi itu baca buku kan gitu. Kalau sekarang tinggal nggak perlu baca buku ke perpustakaan kan, tinggal dari rumah nyari e-booknya kan gitu. Ya itu banyak orang yang melakukan seperti itu. Jadi ya lagi-lagi menyikapi hal ini ya teman-teman harus bisa lebih profesional atau dalam meneliti. Dan yang terpenting adalah kode etik penulis. Udah itu aja. Etiknya apa? Anda boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Oke? Ya itu. Ini sebagai anugerah aja, bantu aja teknologi. Nggak mungkin juga kita akan kembali ke zaman jahiliyah lagi. Zaman purba. Yang ngono Mas, kalau nanti ya lah bisa kan masih di Jogja tuh. Ngopi lagi. Ya wes. Oke, dari Kak Nasruddin, masih ada tambahan, Kak? Insya Allah sudah. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Kak Nasruddin. Oke, mungkin kita cukupkan di sini dulu ya teman-teman diskusi kita pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat bertanya tadi, monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan melalui di grup bisa ataupun bisa chat personal ke Kak Zazan, nggak apa-apa ya Kak? Boleh, boleh. Oke, boleh. Nah, nanti kita diskusi selanjutnya itu kita sambung ke minggu-minggu berikutnya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa disambung ke berikutnya. Itu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada sesi dokumentasi ya, Kak? Boleh. Wajib. Oke. Ini operatornya udah siap? Siap. Oke, saya Hmm. bantu bantu ya, Kak. Oke. Untuk slide pertama, foto pertama itu dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, Ya. lagi. Satu. Masih ada yang baru buka kamera. Yuk, dibuka dulu yuk kameranya. Teman-teman, kita mau sesi dokumentasi. Dah? Ini ada gaya khusus nggak? Ini, Kak. Ah, janganlah lagi anu, sim politik. Gak enak. Yuk, gaya bebas saja ya, teman-teman. Gaya nasional juga boleh, jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terakhir, boleh? Lagi. Lagi terakhir. Oke. Nyalakan kameranya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, cukup. Kalau cukup, mungkin dari Kak Zazen masih ada tambahan? Personal Ah, statement apa? ya terakhir bentar doang. Boleh, Itu boleh. tadi ada quotes-nya adalah paksain nulis lah biar teman-teman baca kan gitu. Kalau sampean bingung coba baca. Kalau nggak punya inspirasi atau mungkin kehabisan ide, kuncinya tetap baca kan gitu. Nanti kalau teman-teman baca pasti akan banyak ide muncul kan gitu. Terus yang selanjutnya ya mudah-mudahan teman-teman istiqomah ya nanti sampai pertemuan akhir. Ya karena ini gratis bro. Kan biasanya bayar kan gitu kan. Buat semangat gitu. Nanti kalau sampai sudah jadi penulis ya insya Allah banyak tawaran atau apa gitu untuk entah itu mereview entah itu apa kan gitu. Mungkin itu saja sih insya Allah berkah. Amin, amin. Wah, luar biasa. Yuk, kasih reaction aplausnya, teman-teman. Oke, mungkin
sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita, agenda kita pada malam hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. So, jadi buat teman-teman yang jangan lupa juga untuk saling ingatkan untuk pertemuan-pertemuan kita di agenda berikutnya, minggu-minggu berikutnya. Karena ya itu tadi, ini gratis, manfaatkan kesempatan ini buat teman-teman sekalian. So, sukses selalu buat teman-teman sekalian. Semoga segala aktivitasnya dilancarkan dan terus termotivasi untuk menulis dan menjulang prestasi sebagai kaum akademisi. Terakhir dari saya, apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan dari teman-teman semua, untuk kita semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat kerja semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih kakak. Sama. Selamat malam. Selamat Oke, Kak. malam.